Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita sampai di pertemuan yang keenam di mata kuliah Filsafat Sejarah. Pada pertemuan yang keenam kali ini kita akan membahas sumber gerak sejarah. Nah, ketika kita berbicara mengenai gerak sejarah, maka ada faktor utama dan pertama, gerak sejarah itu berkaitan erat dengan masalah kausalitas sejarah. Nah, apa itu kausalitas? Kausalitas sejarah adalah rangkaian proses peristiwa mendahului dan peristiwa yang menyusul. Artinya, ketika berbicara sejarah berarti ada peristiwa yang terdahulu dan kemudian ada peristiwa di belakangnya yang menyusul kemudian. Nah, dalam sejarah terdapat interrelasi peristiwa-peristiwa yang mendahului atau istilahnya adalah antecedent maupun jumlah faktor yang mempengaruhi konstan. Nah, ini menarik. Ketika kita berbicara tentang sejarah, berarti ada keterkaitan antara peristiwa-peristiwa terdahulu dengan peristiwa yang lampau, dan hal itu ada dampak-dampak yang dihasilkan, ada faktor penyebab, mungkin ya, ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Nah, dalam sejarah kausalitas itu memiliki karakteristik yang pertama, setiap peristiwa ditentukan oleh lebih dari satu faktor atau satu penyebab. Jadi tidak bisa kita melihat sejarah proklamasi kemerdekaan itu satu faktor saja. Misalnya Jepang mengalami kekalahan atau Jepang sudah mulai kemunduran dalam Perang Pasifik. Pasti ada faktor-faktor yang lain. Apa misalnya? Keinginan kaum muda untuk segera merdeka atau untuk segera memproklamirkan kemerdekaan RI, sehingga kemudian mereka menculik Pak Karno, Pak Hatta, dan dibawa ke Rengas Dengklok, sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok tersebut, yang kemudian kaum muda tadi mendesak Pak Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI. Nah, itu ada faktor yang lain. Sehingga jadilah atau muncullah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, setiap penyebab itu mempunyai kedudukan khusus dan berbeda dalam tingkatan prioritas terhadap peristiwa yang menjadi akibat. Artinya, dalam setiap penyebab itu ada urut-urutan, ya, yang mulai dari skala yang umum dulu, kemudian ke khusus atau prioritas. Jadi kalau kita melihat kenapa muncul peristiwa reformasi, itu ada skala-skala tingkatan. Mulai dari yang terendah dulu, mungkin ada pemerintahan yang otoriter, kemudian ada sentralisasi kekuasaan wewenang, sehingga kemudian di tingkat prioritas yang tertinggi itu munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin ya,
Misalnya itu contoh misalnya. Nah, yang ketiga, ilmu filsafat sejarah itu mengkaji lebih lanjut untuk menentukan penyebab utama dan pertama, atau istilahnya adalah causa prima, dari peristiwa sejarah atau dari gerak sejarah. Nah, ini ada kaitannya dari pertemuan kita di minggu yang lalu tentang gerak sejarah. Ada beberapa faktor yang menentukan gerak sejarah. Yang pertama adalah manusia itu bebas menentukan nasib dirinya sendiri, yang disebut dengan istilah otonom. Dalam kasus ini, ketika kita berbicara otonom, berarti ada keterkaitan dengan bagaimana Indonesia bisa memperjuangkan kemerdekaan. Ini contohnya. Karena di sini ditekankan bagaimana manusia itu bebas untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian yang kedua, indeterminisme. Apa itu indeterminisme? Itu adalah tidak bebas dalam menentukan nasib. Nah, nasib manusia itu ditentukan oleh kekuatan di luar kemampuan dirinya atau di luar kesadaran dirinya. Istilahnya adalah heteronom atau determinisme. Nah, ini bisa kita ambil contoh mungkin dalam perang penyerangan Sultan Agung ke Batavia, ya, itu dilakukan dua kali. Tujuannya adalah sebenarnya bukan untuk menyerang Batavia, tetapi untuk menyerang Banten. Tetapi karena di Batavia sudah dikuasai oleh Belanda, maka secara tidak langsung Sultan Agung harus menyerang Belanda dulu yang sudah menguasai Batavia agar bisa menguasai Banten. Nah, ada satu kesempatan di mana ini cerita yang bisa dicek kebenarannya, bahwa ada satu pertempuran di Batavia di mana tentara Mataram itu mengalami kekalahan karena faktor yang tidak masuk akal. Kenapa dibilang tidak masuk akal? Kalau kekurangan pangan jelas ya. Kekurangan pangan itu berarti memang kelelahan, kemudian ransumnya sudah mulai berkurang, sehingga mereka ketika berperang itu mengalami kelelahan, itu jelas. Nah, tetapi ini bukan karena kelelahan, bukan karena makanan, tapi karena pasukan Belanda yang pada saat itu konon katanya mereka sudah kehabisan senjata. Mereka berpikir untuk menggunakan senjata baru untuk menyerang pasukan Mataram. Apa senjata baru tersebut? Nah, senjata baru tersebut adalah
kotoran manusia. Jadi mereka melempar semua kotoran manusia yang ada di dalam tangki kakus ya. Ini mohon maaf sebelumnya, tetapi ini adalah cerita yang sebenarnya. Nah, orang tentara Mataram itu lari tunggang langgang sambil mengucap, "Oh syaitan, orang Belanda bakalahi samatai." Jadi pada saat itu ada sebuah kota yang disebut dengan istilah kota Tahi. Jadi Tahi ini disamakan dengan kotoran manusia. Nah, ini adalah di luar kekuatan dari tentara Mataram tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, gerak sejarah itu disebabkan oleh yang pertama ada kekuatan manusia, ada tokoh-tokoh besar atau orang-orang yang berpengaruh, bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa raja. Kemudian halayak, massa, orang banyak. Peristiwa Sumpah Pemuda itu juga dipelopori oleh kaum muda. Kemudian ada reformasi tahun 99 yang juga dipelopori oleh mahasiswa. Nah, di luar kekuatan manusia itu ada alam. Ada peristiwa pralaya yang kalau teman-teman belajar SNI 2, SNI 1 mungkin ya, tentang kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, bahwa perpindahan kerajaan Mataram Hindu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, salah satu faktornya adalah letusan Gunung Merapi yang terus-menerus, sehingga hal itu mengganggu perkembangan dari kerajaan Mataram itu sendiri, sehingga kerajaan Mataram memutuskan perpindahan kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, di mana kemudian di Jawa Timur mereka membentuk dinasti baru, yakni dinasti Isana. Kemudian ada juga nasib atau kebetulan. Nah, kalau kebetulan ini saya ambil contoh. Ini bukan pornografi ya, tolong jangan disingkapi dengan pornografi. Baju kutang ya, baju kutang itu asal usulnya ternyata dari orang pribumi, orang wanita pribumi yang pada saat itu bekerja sebagai kerja rodi tanpa menggunakan penutup dada. Kemudian ada seorang mandor yang dari Prancis mengambil secari kain sambil berbicara cotton. Nah, ternyata dalam bahasa Prancis cotton itu adalah tutup bagian yang berharga. Ya. Akhirnya sampai sekarang kita mengenal istilah kutang itu dari situ. Dari cotton itu, dari orang mandor Prancis yang bekerja di bawah Daendels ketika pembangunan jalan raya pos, dan ada orang pribumi yang menggunakan wanita pribumi yang bekerja rodi dan tidak menggunakan sehelai benang untuk menutupi bagian yang berharga tadi. Nah, itu adalah munculnya kutang itu dari mana? Istilah kutang ternyata dari situ. Ya, ternyata dari situ.
Nah, kemudian ada Dewata. Ini lebih cenderung ke cerita-cerita rakyat ya. Bagaimana cerita Bandung Bondowoso atau Candi Prambanan yang konon katanya dibangun dalam tempo sehari semalam. Ada kekuatan-kekuatan mistis yang membantu untuk bisa mendirikan Candi Prambanan tersebut. Dan yang keempat itu ada Tuhan. Kalau ini bisa kita lihat dalam alinea ke-3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kemerdekaan kita itu karena kekuatan di luar kemampuan manusia, dari rahmat Tuhan yang semesta itu. Nah, kita lanjutkan. Dalam filsafat sejarah menunjukkan adanya pandangan yang beraneka ragam terhadap masalah siapakah atau apakah sumber gerak sejarah itu. Di sini ada Sidi Ghazalba yang berkesimpulan sumber gerak sejarah itu di luar kekuatan manusia. Kenapa kok gerak sejarah itu di luar kekuatan manusia? Yang pertama, ada kekuatan gaib, yakni Tuhan yang Maha Kuasa. Ada dewa-dewa, ada makhluk gaib seperti roh, arwah, nenek moyang, di mana semua itu menurut agama dan kepercayaan manusia adalah sesuatu yang bersifat transendental. Transendental itu adalah sesuatu yang ada, diyakini ada. Kemudian yang kedua ada kekuatan alami. Betty Heyman itu berpendapat bahwa alam India itu berpengaruh atas filsafat Hindu. Kenapa? Karena alam berpengaruh pula pada cara hidup manusia yang berbentuk corak kebudayaan. Nah, ini menarik. Ketika kita berbicara kekuatan alami, berarti di Indonesia sebelum kedatangan agama-agama yang sekarang ada, berarti dulu ada keyakinan yang dipercayai oleh nenek moyang kita bahwa ada kekuatan-kekuatan yang berasal dari alam. Misal ada animisme, kemudian ada dinamisme, kemudian ada totemisme. Nah, itu adalah kekuatan-kekuatan alami. Yang ketiga, ada pandangan yang berpendapat jika gerak sejarah itu adalah peran besar dari tokoh-tokoh yang ada. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kita bisa dianggap lebih pro ke negara-negara yang menganut paham komunisme. Kenapa? Karena Pak Karno anti dengan neokolonialisme atau nekolin istilahnya. Jadi Pak Karno sudah jenuh dengan penjajahan. Pak Karno sudah tidak mau dijajah lagi, makanya pada tahun 55 sampai 65 politik Indonesia lebih cenderung ke negara-negara yang berhaluan paham kiri. Nah, ini yang dia maksud pribadi tokoh-tokoh yang memimpin dan menggerakkan manusia. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini.
akan ada pertanyaan yang Pak Septa sampaikan nanti di kolom komentar. Silakan teman-teman memberikan jawaban yang rasional dan sistematis. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.